Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang presentasi filsafat pendidikan Islam dengan tema jenis paradigma masyarakat muslim, bayani, irfani, burhani, kaitannya dengan pembentukan pemikiran pendidikan Islam. Saya Ade Fahrizal dari kelas PAI non-reguler A. Sebagai pengantar, dalam kajian epistemologi Islam, kita sama-sama tahu bahwa sumber segala ilmu adalah Allah. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya ayat-ayat Al-Quran yang menyatakan Allah sebagai pemilik dan pengajar ilmu. Proses untuk mendapatkan ilmu pengetahuan itulah yang lazim dikenal dengan istilah epistemologis. Islam dalam kajian pemikirannya menggunakan beberapa aliran besar dalam kaitannya dengan teori pengetahuan atau epistemologi. Setidaknya ada 3 paradigma atau sistem berpikir dalam Islam, yakni bayani, irfani, dan burhani yang masing-masing mempunyai pandangan yang berbeda tentang pengetahuan. Ketiga epistemologi ini lantas menjadi upaya untuk pembentukan pemikiran pendidikan Islam yang berguna bagi masyarakat. Secara etimologis, epistemologi merupakan bentukan dari 2 kata dalam bahasa Yunani, yaitu episteme yang berarti pengetahuan dan logos yang juga berarti pengetahuan atau informasi. Sehingga dari kedua arti tersebut, epistemologi merupakan pengetahuan tentang pengetahuan. Beberapa persoalan pokok yang terkandung dalam epistemologi adalah hakikat atau esensi, eksistensi dan ruang lingkup pengetahuan, sumber-sumber pengetahuan, metodologi ilmu tentang cara mengetahui suatu pengetahuan, sarana yang digunakan dalam rangka kerja metodologis tersebut, dan uji validitas pengetahuan. Sedangkan Islam dalam kajian pemikirannya menggunakan beberapa aliran besar dalam kaitannya dengan teori pengetahuan. Setidaknya ada 3 model sistem berpikir dalam Islam, yakni bayani, irfani, dan burhani. Selain sebagai instrumen untuk mencari kebenaran, 3 epistemologi tersebut juga bisa digunakan sebagai sarana identifikasi cara berpikir seseorang tentang pemikiran pendidikan Islam. Kita akan membahas tentang bayani. Kata bayani berasal dari bahasa Arab, yaitu al-bayani, yang secara harfiah bermakna sesuatu yang jauh atau sesuatu yang terbuka. Metode bayani adalah metode yang menggunakan teks dalam memperoleh ilmu pengetahuan. Metode ini sangat mengandalkan teks dalam mencari kebenaran. Apapun fenomena yang terjadi dalam realitas dunia akan dicari bimbingannya dalam teks. Pada konteks pemikiran Islam, metode bayani adalah metode tafsir atau takwil yang diterapkan oleh para mufassir dalam menggali ilmu dari Al-Quran dan hadis sebagai teksnya. Corak epistemologi bayani didukung oleh pola pikir fikih dan bayani adalah metode pemikiran khas Arab yang menekankan otoritas teks atau nas secara langsung atau tidak langsung dan dijustifikasi oleh akal kebahasaan yang digali melalui inferensi atau istidlal. Secara langsung artinya memahami teks sebagai pengetahuan jadi dan langsung mengaplikasikan tanpa perlu pemikiran. Secara tidak langsung berarti memahami teks sebagai pengetahuan mentah sehingga perlu tafsir dan juga penalaran. Meski demikian, hal ini bukan berarti akal atau rasio bisa bebas menentukan makna dan maksudnya, tetapi harus bersandar pada teks. Dalam bayani, rasio dianggap tidak mampu memberikan pengetahuan kecuali disandarkan pada teks. Dalam perspektif keagamaan, sasaran bidik bayani adalah aspek esoterik atau syariat. Aktivitas intelektual yang bercirikan seputar teks semacam itu menghasilkan pola pemikiran yang berorientasi pada reproduksi teks dengan Al-Quran dan hadis sebagai teks intinya, dan menundukkan rasio dalam posisi al-musarra'ulah, yaitu penuntut hukum yang terbatas. Epistemologi bayani pada dasarnya telah digunakan oleh para fuqaha, yaitu pakar fikih, mutakallimun, para teolog, dan juga usuliyun, yaitu pakar usul fikih, di mana mereka menggunakan bayani untuk memahami atau menganalisis teks guna menemukan atau mendapatkan makna yang dikandung atau dikehendaki dalam lafaz. Yang kedua, istinbat atau pengkajian hukum-hukum dari al-nusus al-diniyah, yaitu Quran dan hadis. Karena bayani berkaitan dengan teks, maka persoalan pokoknya adalah sekitar lafaz, makna, dan usul furu'. Misalnya, apakah suatu teks dimaknai sesuai konteksnya atau makna aslinya, tauqif.
bagaimana menganalogikan kata-kata atau istilah yang tidak disinggung dalam teks suci, bagaimana makna memakai istilah-istilah khusus dalam asma al-syar'iyah seperti kata sholat, siam, dan juga zakat. Bayani bagi pembentukan pemikiran pendidikan Islam, yaitu dengan adanya penalaran bayani dapat mengerti dan mafhum serta dapat menghasilkan dasar dan prinsip pedoman serta visi misi dan orientasi atau tujuan mengenai berbagai macam yang berhubungan dengan pendidikan. Para pakar pendidikan di Timur Tengah juga sudah banyak melakukan hal ini. Tahap-tahap yang dicapai pun sebenarnya sudah sama dengan tahap yang ditempuh para mufassir dengan metode tahlili, yang dimana tahap urutannya mengikuti susunan surat serta ayat-ayat yang terdapat di dalam Al-Quran. Sekarang kita akan membahas burhani. Burhani merupakan bahasa Arab yang secara harfiah berarti mensucikan atau menjernihkan. Menurut ulama usul, al-burhan adalah sesuatu yang memisahkan kebenaran dari kebatilan dan membedakan yang benar dari yang salah melalui penjelasan. Epistemologi burhani menekankan visinya pada potensi bawaan manusia secara naluriah, indrawi, eksperimentasi, dan juga konseptualisasi. Jadi, epistemologi burhani adalah epistemologi yang berpandangan bahwa sumber ilmu pengetahuan adalah akal. Akal menurut epistemologi ini mempunyai kemampuan untuk menemukan berbagai pengetahuan, bahkan dalam bidang agama sekalipun, akal mampu untuk mengetahuinya seperti masalah baik dan buruk. Burhani dapat menggunakan pendekatan sejarah, sosiologi, antropologi, psikologi, filsafat, dan juga bahasa atau hermeneutika. Secara fundamental, setidaknya terdapat 3 prinsip penting yang melandasi konstruksi epistemologi burhani, yaitu rasionalisme, kausalitas, dan juga esensialisme. Sedangkan burhani bagi pembentukan pemikiran pendidikan Islam, sistem epistemik ini melahirkan 2 aliran pemikiran, yaitu the hermeneutic Pythagorean yang pendekatannya lebih bersifat metafisis dan corak penafsiran simbolis esoterik, dan yang kedua yaitu the syllogistic rationalistic yang corak penafsirannya lebih bersifat filosofi dan mengarah kepada upaya penemuan sistem rasional yang mendasari segala sesuatu. Pemikiran pendidikan Islam bercorak burhani sangat kental dengan penalaran, rasionalitas, dan bersifat induktif. Kemudian yang ketiga yaitu irfani. Irfani merupakan berasal dari bahasa Arab, terdiri dari huruf ain, ro, dan fa, memiliki 2 makna asli, yaitu sesuatu yang berurutan yang sambung satu sama lain dan bermakna diam dan tenang. Namun secara harfiah, al-irfan adalah mengetahui sesuatu dengan berpikir dan mengkaji secara dalam. Dengan demikian, al-irfan lebih khusus dari al-ilm. Secara terminologi, irfani adalah pengungkapan atas pengetahuan yang diperoleh lewat penyinaran hakikat oleh Tuhan kepada hambanya, atau al-khasyaf, setelah melalui riyadoh atau juga usaha. Contoh konkret dari pendekatan irfani lainnya adalah falsafah Ishraqi yang memandang pengetahuan diskursif harus dipadu secara kreatif harmonis dengan pengetahuan intuitif. Dengan pemaduan tersebut, pengetahuan yang diperoleh menjadi pengetahuan yang mencerahkan, bahkan akan mencapai al-hikmah al-haqiqiyah. Pengalaman batin Rasulullah dalam menerima wahyu Al-Quran merupakan contoh konkret dari pengetahuan irfan. Dalam filsafat, irfani lebih kenal dengan istilah intuisi. Dengan intuisi, manusia memperoleh pengetahuan secara tiba-tiba tanpa melalui proses penalaran tertentu. Ciri khas intuisi adalah zauqi atau rasa, yaitu melalui pengalaman langsung. Ilmu huduri yaitu kehadiran objek dalam diri subjek. Eksistensial yaitu tanpa melalui kategorisasi akan tetapi mengenalnya secara lebih intim. Dalam surah pertama yang diturunkan kepada Rasulullah dijelaskan bahwa ada 2 cara mendapatkan pengetahuan. Pertama melalui pena atau tulisan yang harus dibaca oleh manusia, dan yang kedua melalui pengajaran secara langsung tanpa alat. Cara yang kedua ini dikenal dengan istilah ilm laduni, seperti ilmu yang diperoleh oleh Nabi Khidir. Irfani bagi pembentukan pemikiran pendidikan Islam, implikasi dari pengetahuan irfani dalam konteks pemikiran keislaman adalah menghampiri agama-agama pada tataran substansif dan esensi spiritualitasnya, dan mengembangkannya dengan penuh kesadaran akan adanya pengalaman keagamaan orang lain yang berbeda aksidensi dan ekspresinya.
namun memiliki substansi dan esensi kurang lebih. Kesimpulan dari pembahasan materi ini, yang pertama, 3 paradigma atau sistem berpikir dalam Islam, yaitu Bayani, Irfani, dan Burhani, yang masing-masing mempunyai pandangan yang berbeda tentang pengetahuan. Seseorang yang berpikir Burhani akan menjawab bahwa sumber kebenaran itu dari akal atau panca indera. Dengan kedua sarana ini, manusia memunculkan dua dikotomi antara apa yang disebut rasional dan irasional. Rasional adalah sebuah kebenaran, sebaliknya irasional adalah sebuah kesalahan. Selanjutnya, orang yang memiliki corak berpikir Bayani akan menjawab bahwa sumber kebenaran itu dari teks. Rasio tidak memiliki tempat dalam pembacaan mereka terhadap kebenaran. Ketercukupan golongan ini terhadap teks memasukkan mereka pada golongan fundamental literalis. Sedangkan orang yang memiliki corak berpikir Irfani akan menjawab bahwa sumber kebenaran itu dari wahyu, ilham, wangsit, dan juga sejenisnya. Pola berpikir demikian akan membangun sebuah struktur masyarakat yang memiliki hierarki atas bawah. Maka dari ketiga paradigma tersebut akan menghasilkan buah pemikiran tentang pendidikan Islam dengan coraknya masing-masing. Demikian presentasi dari saya tentang paradigma